Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai tugas untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah metode eksplorasi geofisika. Pertama, perkenalkan, saya Dinda Novia Kumalasari, NRP 01114104000005. Adapun permasalahan ketiga adalah sebutkan 3 metode yang mungkin untuk menyelesaikan salah satu permasalahan yang telah disebutkan di permasalahan 2. Adapun permasalahan yang saya angkat adalah mengenai gempa bumi. Dan metode yang mungkin dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah mengenai gempa bumi adalah pertama, metode mikrotremor spektrum HVSR. Yang kedua ada metode electrical resistivity tomography, dan yang ketiga ada metode SASW. Pertama ada metode mikrotremor spektrum HVSR. Dalam pengukuran mikrotremor, yang diukur adalah noise di sekitar pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan sensor velocity meter 3 komponen yang merekam sinyal dalam 3 arah. Setelah didapatkan data mentah, kemudian diolah dengan menggunakan metode HVSR untuk mendapatkan nilai frekuensi resonansi dan nilai amplifikasi di setiap titik pengukuran. Hasil pengolahan dengan metode HVSR biasanya akan memunculkan suatu puncak spektrum yang menunjukkan frekuensi resonansi serta nilai amplifikasinya. Hal ini dikarenakan adanya kontras impedansi antara lapisan di bawah yang lebih padat, yakni lapisan tanah bedrock. Setelah proses perhitungan dengan menggunakan metode HVSR, untuk semua titik telah selesai, kemudian nilai frekuensi, nilai HVSR, nilai HRV, dan kedalaman lapisan lapuk diplot dengan menggunakan software berupa server. Dari server didapatkan nilai ketebalan lapisan lapuk, sehingga dapat diketahui lokasi mana saja yang masih berpotensi mengalami gempa bumi atau mengalami kerusakan parah. Yang kedua, ada metode electrical resistivity tomography. Untuk mengidentifikasi keberadaan suatu sesar digunakan metode ini atau biasa disebut sebagai pengukuran resistivitas secara 2 dimensi atau mapping. Metode ini dipilih karena sensitif terhadap perbedaan jenis batuan. Prinsip yang digunakan dalam metode ini adalah hukum Ohm. Metode ini memanfaatkan perbedaan sifat resistivitas untuk membedakan jenis batuan. Arus listrik diinjeksikan ke bawah permukaan dengan 2 elektroda dan diterima di 2 elektroda lainnya sehingga didapatkan beda potensial antar elektroda. Sesuai dengan persamaan Ohm, dapat dihitung nilai hambatan atau nilai resistansinya di resistansi batuan di bawah permukaan. Variasi nilai resistivitas yang diperoleh menggambarkan persebaran litologi batuan sehingga dapat diidentifikasi keberadaan bidang patahan. Pengukuran dilakukan pada hanging wall dengan konfigurasi dipol-dipol. Spasi lateral diubah-ubah untuk memperoleh nilai variasi lateral pada suatu kedalaman yang berbeda. Hasil yang diperoleh adalah penampang yang menggambarkan persebaran nilai resistivitas batuan di bawah permukaan dalam 2 dimensi. Selain pengukuran pada hanging wall, diperlukan juga pengukuran pada foot wall untuk mengkonfirmasi keberadaan sesar dan mencari nilai korelasi antara lapisan batuan pada hanging wall dan foot wall. Pengukuran yang dilakukan pada foot wall atau bagian atas sesar adalah pengukuran dengan menggunakan metode VES atau Vertical Electrical Sounding. Metode VES diterapkan agar didapatkan penekanan yang lebih dalam dengan konfigurasi sclamber. Pengukuran dilakukan pada satu titik tetap dengan spasi elektroda yang bervariasi. Hasil yang diperoleh berupa kurva nilai resistivitas sebagai fungsi spasi elektroda yang berubah terhadap kedalaman sehingga dapat digambarkan jumlah lapisan di bawah permukaan dengan ketebalan dan nilai resistivitas tertentu. Kemudian ada metode yang ketiga adalah metode MASW
atau Multi-Channel Analysis of Surface Waves. Upaya mitigasi bencana yakni gempa bumi dapat dilakukan dengan memetakan wilayah mana yang aman terhadap dampak gempa bumi. Salah satu metode yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tentang dampak gempa bumi di suatu wilayah adalah dengan menggunakan analisis kecepatan gelombang geser atau VS. Dengan penggambaran secara spasial dan vertikal, nilai VS diharapkan mampu memberikan gambaran kondisi geologis setempat. Karena pada kejadian gempa bumi bukan hanya besar kecilnya magnitudo atau jauh dekatnya lokasi epicenter gempa bumi yang mempengaruhi kerusakan, tetapi juga kondisi geologi suatu wilayah. Teknik pengukuran yang digunakan untuk mendapatkan nilai VS adalah dengan menggunakan metode pengukuran MASW atau Multi-Channel Analysis of Surface Waves. Metode ini adalah sebuah metode non-invasif yang dikembangkan untuk memperkirakan gambaran kecepatan gelombang geser dari energi gelombang permukaan. Pengukuran dari kecepatan fase relay pada frekuensi yang berbeda dapat digunakan untuk menentukan gambaran kecepatan tiap kedalaman. Teknik MASW digunakan untuk teknik MASW ini memanfaatkan prinsip dispersi dari gelombang Rayleigh untuk menggambarkan lapisan bawah permukaan. Secara umum, teknik pengukuran MASW untuk menghasilkan nilai VS terdiri atas 3 tahap, yakni proses akuisisi data atau ground roll, rekonstruksi kurva dispersi dengan plot fase, kecepatan dan frekuensi, serta proses inversi untuk kecepatan gelombang geser dari perhitungan kurva dispersi pada gelombang Rayleigh. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan untuk permasalahan ketiga. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.